Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 5 Agustus 2025. Sari berita penting. Ratusan massa unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi protes Satgas PKH. Berita kedua. Kasus pengeroyokan di Desa Tambunarang, Polsek Sumai tetapkan tersangka. Berita ketiga. BEM SB berunjuk rasa di DPRD Sumatera Barat sampaikan 12 tuntutan. Berita selengkapnya. Ratusan masyarakat sambil membawa bendera Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Jambi Senin 4 Agustus 2025. Aksi masyarakat tersebut menjadi sorotan publik, apalagi bertepatan dengan maraknya tren pengibaran bendera non-resmi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Massa menyuarakan protes keras terhadap operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH yang dinilai sewenang-wenang hendak merampas tanah masyarakat. Mereka menuding Satgas PKH melakukan penggusuran dengan dalih perizinan, padahal masyarakat telah lama mengelola lahan tersebut secara turun-temurun. Ini bukan hanya soal tanah, ini soal hidup kami, kata salah satu orator aksi. Dalam pernyataan sikapnya, massa dari WALHI menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta menghentikan operasi penggusuran oleh Satgas PKH dan mendesak Presiden turun tangan menyelesaikan konflik lahan. Massa juga menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang agraria, khususnya pimpinan gerakan rakyat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah. Mereka menuntut agar Satgas PKH harus memastikan pemulihan ekosistem dalam kawasan tersebut. Sumber berita Jambi Independen. Siapa sebenarnya PT Agraria yang akan Agrinas yang akan mengelola lahan bekas sitaan? Ternyata PT Agrinas memang tidak akan mengembalikan fungsi hutan sebagai mestinya hutan lindung. Berikut tujuan dari PT Agrinas. Pertama, Agrinas menjadi pemicu untuk pemutihan lahan yang sebelumnya dianggap bermasalah dengan kebijakan pemberian legalitas lahan yang jelas oleh pemerintah. Status lahan yang tumpang tindih secara administratif dengan kawasan hutan dengan sendirinya harus diubah secara legal, resmi formal menjadi kawasan non-hutan dan dikeluarkan dari status kawasan hutan menjadi kawasan budidaya. Yang kedua, dengan penguasaan Agrinas atas semua lahan perkebunan sawit yang sebelumnya dianggap bermasalah, maka dengan pemerintah berkewajiban memutihkan status lahan perkebunan sawit yang selama ini diasosiasikan sebagai perambah hutan atau deforestasi menjadi sah sebagai kebun, tapi sayangnya milik perusahaan baru anak kandung pemerintah. Yang ketiga, perubahan yang muncul dari pengambilan lahan oleh pemerintah dan pengelolaan perkebunan sawit oleh Agrinas tata ruang menjadi momentum untuk mewujudkan perkebunan sawit Indonesia berkelanjutan secara menyeluruh. Keempat, diharapkan dengan adanya peta tata ruang dan kawasan hutan baru dan rasional, maka pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan dapat terus dilakukan melalui pembukaan perkebunan baru untuk energi estate dan food estate di kawasan yang benar-benar secara ekologis bukan hutan. Jelas ya, sekali lagi tidak dikembalikan sebagai bentuk hutan lindung. Yang terakhir, Agrinas dapat menjadi percontohan untuk perkebunan sawit berkelanjutan yang patuh dan taat hukum. Untuk sementara rencana Agrinas akan berstatus sebagai BUMN, patuh pada aturan pemerintah, tapi kekuasaan tetap pada pemegang sahamnya. Sumber berita Info Sawit. Sementara itu di Kabupaten Bungo, KKI Warsi digandeng pemerintah untuk mensukseskan penertiban Satgas PKH. Salah satu keberhasilannya adalah capaian dusun-dusun di lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur, Bujang Raba, yang menjadi pionir skema imbal jasa lingkungan karbon masyarakat atau komuniti karbon. Skema ini kini terus masuk dalam daftar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diluncurkan di pasar
karbon sektor kehutanan. Sebagai langkah memperkuat kolaborasi, KKI Warsi melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bungo periode 2024-2029. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Bungo dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Adani beserta jajaran Senin 4 Agustus 2025. Hadir pula perwakilan masyarakat Bujang Raba, antara lain Datuk Rio Dusun Buat Safi'i, Khairunnas LPHD Lubuk Beringin, Nita Apriani LPHD Sinamat Ulu atau Sekolah Perempuan, serta Antoni Ketua KUPS Kopi Kelubuk Sungai Telang atau kelompok pemuda. Direktur KKI Warsi Adi Junedi memaparkan sejumlah capaian di lanskap Bujang Raba, mulai dari pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial, penguatan ekonomi masyarakat lewat KUPS, pemberdayaan perempuan hingga pengembangan potensi ruang mikro PRM, database desa berbasis website yang telah diterapkan di 9 desa di Kabupaten Bungo yang disebut juga dengan nama dusun online. Datuk Rio Dusun Buat Safi'i menegaskan PRM sangat membantu masyarakat dalam merencanakan pembangunan desa. Dengan PRM, kebutuhan pembangunan dapat dihitung secara real, baik berbasis spasial maupun jumlah penerimaan manfaat. Data sudah tersaji jelas di website PRM sehingga memudahkan pengambilan keputusan, ujarnya. Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan KKI Warsi dan masyarakat. Ia menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan NGO dalam pembangunan daerah. Dengan pengalaman dan kinerja Warsi yang sudah dilakukan di Bungo, kami berharap KKI Warsi dapat berkontribusi memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD yang sedang berproses saat ini, kata Ketua DPRD. Sumber berita Jambi Independen. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.